Pernahkah kamu mengalami sensasi aneh seolah-olah pernah berada di suatu tempat atau situasi yang sebenarnya baru pertama kali kamu alami? Fenomena ini dikenal dengan istilah déjà vu. Sebuah frasa yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah melihat. Menariknya, déjà vu bukanlah pengalaman yang langka. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60-70% populasi dunia pernah mengalami fenomena misterius ini setidaknya sekali dalam hidup mereka. Déjà vu adalah sensasi yang sangat kuat dan mendalam bahwa suatu peristiwa atau situasi yang sedang dialami seolah-olah sudah pernah terjadi sebelumnya, meskipun pada kenyataannya hal tersebut belum pernah dialami. Bayangkan, kamu sedang berjalan-jalan di sebuah kota yang baru pertama kali kamu kunjungi, tapi tiba-tiba kamu merasa sangat familiar dengan pemandangan di sekitarmu. Seakan-akan kamu pernah berada di sana sebelumnya. Itulah contoh sederhana dari pengalaman déjà vu. Meskipun fenomena ini sudah lama dikenal dan banyak dialami orang, para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami mekanisme yang tepat di balik terjadinya déjà vu. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, mulai dari gangguan kecil pada otak hingga memori yang salah tempat. Mari kita telusuri beberapa teori utama yang berusaha mengungkap misteri déjà vu ini. Salah satu penjelasan yang paling populer berasal dari sudut pandang neurologi. Para ahli saraf menghubungkan déjà vu dengan kesalahan sinkronisasi antara persepsi visual dan memori di otak kita. Menurut teori ini, informasi yang diterima oleh mata kita terkadang mencapai pusat memori di otak sedikit terlambat. Akibatnya, otak kita menginterpretasikan informasi visual tersebut sebagai memori yang sudah ada sebelumnya. Padahal, sebenarnya, itu adalah pengalaman baru yang sedang kita alami saat itu juga. Bayangkan otak kita seperti sebuah komputer yang sedang memproses data. Kadang-kadang, ada sedikit lag atau keterlambatan dalam pengolahan informasi ini. Ketika hal ini terjadi, otak kita mungkin secara keliru menganggap bahwa informasi baru yang sedang diproses adalah informasi lama yang sudah tersimpan dalam memori. Inilah yang kemudian menciptakan sensasi déjà vu yang kita rasakan. Teori lain yang mencoba menjelaskan fenomena déjà vu berasal dari sudut pandang psikologi. Para psikolog berpendapat bahwa déjà vu mungkin terjadi ketika kita melihat atau mengalami sesuatu yang sangat mirip dengan pengalaman masa lalu yang telah terlupakan atau terpendam dalam alam bawah sadar kita. Misalnya, kamu mungkin pernah melihat sebuah pemandangan yang mirip dengan lokasi yang sedang kamu kunjungi saat ini di sebuah film atau foto, tapi kamu tidak ingat secara sadar. Ketika kamu benar-benar mengunjungi tempat tersebut, otakmu mungkin mengenali kemiripannya dan menciptakan sensasi déjà vu. Selain teori-teori ilmiah tersebut, ada juga beberapa penjelasan yang lebih spekulatif dan kontroversial mengenai fenomena déjà vu. Sebagian orang percaya bahwa déjà vu mungkin merupakan kilasan ingatan dari kehidupan lampau. Menurut kepercayaan ini, sensasi familiar yang kita rasakan saat mengalami déjà vu adalah potongan memori dari kehidupan kita sebelumnya yang muncul ke permukaan kesadaran kita. Teori lain yang juga cukup populer adalah gagasan tentang realitas paralel. Beberapa orang berspekulasi bahwa déjà vu mungkin merupakan momen singkat, di mana kita dapat merasakan atau mengakses pengalaman dari versi diri kita di dimensi atau realitas lain. Meskipun teori-teori ini menarik untuk direnungkan, perlu diingat bahwa mereka belum memiliki dasar ilmiah yang kuat dan masih berada di ranah spekulasi. Terlepas dari berbagai teori yang berusaha menjelaskannya, déjà vu tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dalam fungsi otak manusia. Fenomena ini mengingatkan kita betapa kompleksnya sistem saraf kita dan betapa banyak hal yang masih belum kita pahami tentang cara kerja pikiran kita sendiri. Yang menarik, meskipun déjà vu seringkali terasa sangat nyata dan mendalam bagi orang yang mengalaminya, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Namun, dalam waktu yang singkat itu, sensasi yang dirasakan bisa sangat kuat dan membekas, seolah-olah kita benar-benar telah mengalami situasi tersebut sebelumnya. Meskipun déjà vu masih menyimpan banyak misteri, ada beberapa fakta menarik yang telah diungkap oleh para peneliti. Misalnya,
Studi menunjukkan bahwa orang-orang muda, terutama yang berusia antara 15 hingga 25 tahun, cenderung lebih sering mengalami déjà vu dibandingkan orang yang lebih tua. Selain itu, orang-orang yang sering bepergian atau memiliki banyak pengalaman baru juga dilaporkan lebih sering mengalami fenomena ini. Hal yang perlu diingat adalah bahwa meskipun déjà vu terasa misterius dan terkadang membingungkan, fenomena ini umumnya tidak berbahaya dan merupakan bagian normal dari pengalaman manusia. Kebanyakan orang yang mengalami déjà vu tidak perlu khawatir atau mencari penanganan medis khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus tertentu, déjà vu yang terjadi terlalu sering atau disertai dengan gejala lain, seperti kejang atau kehilangan. Kesadaran bisa menjadi indikasi adanya masalah medis yang lebih serius. Jika kamu mengalami déjà vu dengan frekuensi yang sangat tinggi atau disertai gejala-gejala yang mengkhawatirkan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan yang perlu ditangani. Fenomena déjà vu juga telah menjadi sumber inspirasi dalam berbagai bentuk karya seni dan budaya populer. Banyak film, buku, dan lagu yang mengeksplorasi tema déjà vu seringkali menghubungkannya dengan konsep-konsep seperti perjalanan waktu, takdir, atau realitas alternatif. Hal ini menunjukkan betapa fenomena ini telah memukau imajinasi manusia selama bertahun-tahun. Meskipun ilmu pengetahuan belum sepenuhnya mengungkap misteri di balik déjà vu, penelitian terus dilakukan untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Para ilmuwan menggunakan berbagai metode, mulai dari studi psikologis hingga pencitraan otak canggih, dalam upaya mereka untuk memecahkan teka-teki déjà vu. Salah satu pendekatan yang menarik adalah penggunaan realitas virtual untuk menciptakan dan mempelajari pengalaman déjà vu dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan teknologi ini, para peneliti berharap dapat lebih memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya déjà vu dan bagaimana otak memproses pengalaman tersebut. Terlepas dari penjelasan ilmiah yang mungkin akan ditemukan di masa depan, déjà vu tetap menjadi pengalaman yang unik dan menarik bagi banyak orang. Sensasi familiar yang tiba-tiba muncul di tengah situasi yang seharusnya asing bisa membuat kita tertegun sejenak dan merenungkan kompleksitas pikiran kita sendiri. Mungkin salah satu daya tarik utama dari fenomena déjà vu adalah cara ia mengingatkan kita akan misteri-misteri yang masih tersisa dalam pemahaman kita tentang otak dan kesadaran manusia. Di tengah era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka banyak rahasia alam semesta, déjà vu tetap menjadi pengingat bahwa masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang diri kita sendiri. Jadi, lain kali kamu mengalami sensasi déjà vu yang aneh, namun familiar itu, cobalah untuk menikmati momen tersebut. Mungkin itu hanyalah hasil dari sedikit kekacauan dalam proses memori otakmu. Atau mungkin itu adalah sekilas pandang ke dimensi lain yang belum kita pahami. Apapun penjelasannya, déjà vu tetap menjadi salah satu pengalaman paling menarik dan misterius dalam hidup kita, mengingatkan kita akan keajaiban dan kompleksitas pikiran manusia.